apa yang saya sharingkan versi saya ini bisa memperkaya teman-teman dalam menjalankan bisnis AFC ini ya. Nah hari ini kita lihat dalam sejarah 2 tahun ini AFC sudah membeli 5 gedung dan saat ini gedung yang di Bandung lagi direnovasi. Teman-teman lihat sepanjang sejarah saya belum pernah melihat nih sebuah pabrik company dalam waktu 2 tahun dia bangun gedung-gedung semua dan itu beli semua teman-teman. Nah apakah ini mau selesai? Nah, seperti itu ya teman-teman. Apakah ini udah berakhir eranya? Belum. Kalau yang kontrak-kontrak itu mungkin teman-teman. Tapi ini AFC sebuah company yang besar ya. Teman-teman lihat nggak perjalanan yang dibangun oleh founder kita, Pak Ernest, Pak Max, sama Pak Niko. Ini adalah untuk melangkah next step-nya lagi teman-teman. Dengan infrastruktur ini, dia sedang mempersiapkan sebuah langkah yang besar untuk nantinya next menyambut teman-teman kita yang dari luar negeri semua nantinya akan ada di Malaysia, di beberapa negara. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah sudah terlambat lagi? Teman-teman tahun ini ya AFC PTHE dan Matek pun sudah menggantikan dengan AFC Indonesia. Untuk apa lagi? Nah ini adalah sebuah persiapan untuk next yang lebih besar yaitu go public teman-teman. Nah itu sebetulnya banyak sekali bahwa hari ini terlambat atau tidak itu tergantung dari kita. Ya, hari ini seperti yang merek-merek pun tidak pernah ada yang takut, tidak pernah ada kata terlambat selain kita mengikuti. Nah, yang kita lihat adalah diri kita sendiri, bagaimana melihat AFC ini bagus nggak buat kita, apakah layak dikerjakan ya, seperti Lavina sekarang dari era pandemi ini bisa menghasilkan ratusan juta hanya kerja dari rumah di saat semua PPKM. Bisnis ini bisa membantu banyak orang teman-teman ya. Nah untuk itu teman-teman hari ini saya akan sharing bagaimana kita memahami, bagaimana kita melihat ini sebuah bisnis yang luar biasa teman-teman ya. Kenapa hari ini pilih AFC nggak pilih yang lain teman-teman. Nah saya mau kilas balik di saat pandemi ini teman-teman. Ada 2 perputaran uang yang besar. Yang pertama adalah di pasar uang itu dari dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua di saat pandemi ini adalah perputarannya banyak di kesehatan, teman-teman ya. Apapun produk kesehatan, hari ini orang yang berbisnis di bidang kesehatan itu omsetnya naik semua. Nah, menurut teman saya, ternyata di bisnis kesehatan seluruh dunia itu per menit mencetak keuntungan 75 miliar per menit, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita ikut di dalamnya? Atau kita hanya duduk, merenung, meratapi nasib, kira-kira seperti itu? Nah, banyak orang yang join di awal-awal sampai sekarang pun juga tidak mengerti esensinya. Sehingga saya lihat juga, saya kok nggak berhasil, kok saya nggak ada pendapatan. Nah, ternyata check and recheck, mereka belum paham di mana ada uang besarnya. Mereka belum paham bahwa AFC ini sebetulnya adalah salah satu cara untuk kita memiliki aset. Nah, aset ini apa gunanya? Nanti teman-teman akan tahu ya, saya akan sharing. Ternyata aset ini sangat berguna ketika usia kita udah usia lanjut. Nah, karena itu menurut survei teman-teman, banyak orang ketika usianya lanjut hidupnya bergantung kepada orang lain ya. Itu ya. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Kemarin waktu saya ada di Semarang, ikut pertemuannya Pak Niko, trainingnya sangat luar biasa sekali dan sangat bangga, dan juga teman-teman di sini yang sudah bergabung ya. Ternyata tahun ini AFC penjualannya masuk 3 besar di Indonesia, MLM di Indonesia. Nah, Pak Niko bilang yang pertama itu MLM yang jual krim, yang susu-susu seperti itu ya, yang itu juara 1 dan itu dibentuk selama 27 tahun, teman-teman. Nah, juara 2, penjualan nomor 2 itu dipegang perusahaan network yang jualnya toples-toples. Nah, teman-teman pasti tahu kan, itu dibentuk selama 17 tahun, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah AFC. Baru 3 tahun AFC sudah menduduki peringkat ketiga. Nah, Pak Niko bilang, bayangkan 3 tahun, 4 tahun lagi bisa sampai ke berapa? Nah, yang Pak Niko bilang, pastikan kita tetap ada di AFC sampai nanti nomor 1 ya. Karena hari ini kalau kita melihat cara menjalankan AFC itu sangat berbeda dengan konvensional. Konsepnya gampang sekali. Kalau versi saya, di AFC bukan lomba cepet-cepetan, tapi hari ini
bagi saya, versi saya, kita adalah lomba berbagi, teman-teman. Bagaimana kita cepat membagikan informasi ini kepada tim kita, kepada teman-teman kita, dan kita bisa tetap menggawangi, tetap bersama AFC sampai tim-tim kita menjadi sukses. Nah, itulah esensinya. Nah, hari ini saya akan sharing why AFC, enggak yang lain. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa dari Jeff Bezos. Nah, teman-teman pasti tahu kan Jeff Bezos itu ya, dia ownernya Amazon ya. Nah, dia bilang sendiri, jika Anda tidak paham detail dari bisnis Anda, maka Anda dipastikan gagal. Nah, ini adalah sebuah tentang pemahaman ya. Banyak orang kenapa tidak menjalankan sebuah network karena mereka mungkin belum paham. Nah, masih banyak ya teman-teman yang banyak orang nggak paham. Nah, pemahaman inilah yang kadang membentuk orang-orang di dunia ini ternyata dibentuk menjadi 4 golongan. Nah, 4 golongan ini termasuk pemahaman mereka, isi pikiran mereka. Nah, teman-teman pasti akan melalui proses-proses ini ya. Nah, golongan yang pertama, kalau teman-teman lihat, bahwa ada golongan pertama itu adalah orang yang punya banyak waktu, tapi nggak punya uang. Nah, ini adalah golongan yang pertama. Kalau teman-teman punya teman yang karakternya seperti ini mau diajak kemana aja, mereka selalu mau. Nah, cuma syaratnya satu, teman-teman. Tolong bayarin dia, ya, karena dia nggak punya duit. Waktunya banyak, mau kemana aja teman-teman, oke. Nah, golongan yang pertama ini yang sering disebut pengangguran. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Belum ada kerjaan, waktunya banyak, tapi dia nggak menghasilkan uang. Nah, ini golongan yang pertama. Suka nggak suka, pasti ada golongan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, golongan yang kedua, ini kebalikannya teman-teman. Dia nggak punya waktu, tapi uangnya banyak. Nah, kebalikan dari golongan yang pertama. Nah, kalau teman-teman punya teman seperti ini, betapa susahnya ngajak dia pergi. Mau dibayarin itu susah teman-teman ya, karena waktunya nggak ada. Jangankan ngajak dia sendiri pun untuk keluarganya, waktunya nggak ada teman-teman ya. Karena saya pernah masuk juga ke fase itu, minggu pun kerja, terus sampai pulang sore, dan saya juga punya teman, ya kebetulan mereka kerja di salah satu konglomerat, yang ada di Indonesia ini. Tahu nggak teman-teman? Ya kalau meeting, pulangnya dan dipanggil sama ownernya itu bisa jam 12 malam. Pagi-pagi 5:30 karena perusahaannya menggurita, dia juga harus datang ke rumah. Kalau meeting 5:30 pagi itu harus datang juga, kadang bisa jam 5. Nah, mungkin teman-teman yang punya teman yang kerja seperti yang teman saya pasti akan mengalami seperti itu. Meetingnya pagi-pagi teman-teman ya. Nah, bayangin teman-teman, mereka uang banyak, gak masalah, tapi masalahnya adalah di waktu. Untuk dirinya dan keluarganya sendiri nggak ada. Nah, ini adalah golongan yang kedua. Nah, golongan yang tiga, ini lebih kasihan lagi. Waktunya sudah nggak punya, uang pun nggak punya, teman-teman ya. Golongan satu masih oke ya, waktu masih banyak. Nah, golongan ketiga, ini dua-duanya nggak punya. Waktu nggak punya, uang pun nggak punya, teman-teman. Dan ini jumlahnya nggak sedikit, banyak juga, teman-teman. Nah, ini yang sering saya sebut juga P7. Nah, apa itu P7? Pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Akhir bulan udah bingung, duitnya mau kemana nih? Dia mau kasbon. Nah, kehidupannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang membentuk kita ada di beberapa golongan. Nah, golongan yang terakhir, ini adalah golongan yang punya banyak waktu, punya banyak uang, teman-teman ya, karena ini sebuah pemahaman sehingga kita bisa berpindah dari golongan satu, golongan kedua, ketiga atau keempat. Nah, ini adalah keputusan kita sendiri. Nah, teman-teman pasti mau dong kalau ditanya mau kemana. Nah, rata-rata orang selalu maunya ke golongan keempat, ya kan? Punya banyak waktu, tak terbatas, mau bangun jam 9, jam 10, mau liburan 1 bulan, ya kan? Kayak busido kita ini, dia kerja 3 minggu, uang tetap masuk. Nah, salah satu orang yang menuju ke sini karena dia punya aset. Nah, hari ini teman-teman, salah satu yang bisa membuat kita masuk di golongan keempat kalau kita mempunyai aset, teman-teman. Nah, AFC ini adalah salah satu bisnis tercepat untuk kita mempunyai aset, teman-teman ya. Aset ini apa? Aset adalah sesuatu yang terus menghasilkan ketika kita tidur, ketika kita bepergian ya, kira-kira seperti itu. Nah, asetnya terus bagaimana nih cara kita mempunyai aset? Nah, semua berdasarkan dari pemahaman dulu. Nah,
ini versi saya sekali lagi teman-teman ya, saya untuk melengkapi pemahaman teman-teman. Nah ternyata AFC ini mungkin teman-teman sudah tahu, dia sudah ada di beberapa negara, ya, ada di Singapura, di Hong Kong, Korea, China, Taiwan. Nah, kenapa banyak orang bertahan? Nah, justru itulah pertanyaannya. Saya sering tanya, kalau di semua di negara berarti kita udah terlambat dong. Nah, kabar baiknya teman-teman, di Indonesia itu adalah negara pertama dengan pola bisnis yang pertama dan untuk internasional. Saya ulangi ya, sekali lagi ya, bahwa Indonesia ditunjuk menggunakan sistem direct selling yang pertama untuk nanti ke negara-negara lain. Jadi ini tuan rumahnya. Makanya hari ini kita bersyukur perjalanan kita masih panjang teman-teman ya. Bukan hanya stop di Indonesia, masih nanti ada Malaysia, negara tetangga, masih nanti kita ada go-public banyak sekali. Jadi yang bilang terlambat, coba pikirkan apa yang saya sharingkan malam ini ya. Apakah betul memang sudah terlambat atau enggak? Oke. Nah, hari ini kita lihat teman-teman, kita udah ada di sini, dan kalau kita ada di sini dengan sistem yang sama, kita nggak mungkin kuat. Saya nggak mungkin bisa berbicara bertahan dari 2 tahun yang lalu ya, karena pasti orang nggak bisa. Modalnya teman-teman perlu paham, di sini modalnya adalah kalau kita bermitra itu butuh 15 miliar dan masih butuh tempat. Nah hari ini beruntung dengan dirubahnya semua tujuannya, kita bisa berada di sini. Nah kemudian dari sisi produk, teman-teman nggak usah tanggung lagi, ini adalah sebuah pemahaman lagi bahwa produk kita udah masuk di MIMS ya teman-teman ya. Kenapa masuk di MIMS? Karena kita harus belajar tentang kesehatan